Kali selang nyala. Jadi ini adalah motor bebek asal Jerman, yaitu Zundap guys. Motor ini sudah hadir lebih dulu masuk Indonesia dari motor-motor Jepang, tepatnya di dekade 50-60-an. Motor buatan tahun 1961 ini memiliki desain klasik dengan penggunaan tangki di bagian underbone. Selain mesinnya yang bertenaga yang dibekali dengan mesin Pitwin 249 cc 2 silinder, dengan tenaga maksimal 40 dk dan mampu melesat hingga 200 km per jam. Motor NSR 250 ini juga memiliki fitur canggih yang merupakan inovasi menarik, yaitu teknologi PG-MIP yang dapat diaktifkan melalui smart card yang menggantikan kebutuhan akan anak kunci tradisional. Fitur ini menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam menghidupkan mesin guys. Inilah motor Suzuki yang transmisi percepatannya ada 14 guys. Jadi ini adalah Suzuki RK67 yang diproduksi tahun 1967. Motor ini sangat menarik karena mesin yang dibekalinya hanya 50 cc dengan power 14,5 dk dengan transmisi 14 percepatan guys. Motor RK67 ini mampu melesat hingga 175 km per jam. Sebesar inilah ukuran piston jika dibandingkan dengan telapak tangan guys. Motor RK67 ini berhasil menjadi juara dunia di ajang balap motor GP kelas 50 cc pada tahun 1967 oleh rider asal Jerman. Beginilah raungan dari mesin Suzuki RK67 ini guys. Yamaha 125Z ini merupakan motor bebek 2 tak legendaris yang diproduksi Yamaha pada tahun 1998. Motor ini menjadi legenda di kalangan para penggemar road race. Setiap tim balap besar pasti memiliki unit 125Z ini untuk line-up kelas underbone. Di Eropa terutama di Yunani, motor yang satu ini hanya bisa digunakan untuk kepentingan balap resmi dan tidak boleh digunakan di jalan umum. Performa yang mumpuni dan desain yang futuristik yang membuat motor ini populer pada masanya guys. Yamaha 125Z ini dibekali mesin 2 tak 125 cc berpendingin udara. Dengan konfigurasi sebesar itu, dapat menghasilkan tenaga 17,5 HP di 8000 rpm dan torsi maksimal 18,1 Nm di 7500 rpm dengan transmisi 6 percepatan guys. Buat pecinta otomotif mungkin sudah tidak asing lagi dengan motor yang satu ini, yaitu Honda NSR. Namun tahukah kalian, ada Honda NSR versi mini yang dibekali mesin 50 cc guys. Honda NSR 50 yang diproduksi tahun 1987 ini menjadi paling mungil di keluarga NSR. Motor ini sudah dibekali rem cakram berdiameter 220 mm di depan dan 160 mm di belakang. Untuk suspensi depan menggunakan model teleskopik dan monoshock di belakang. Mini bike ini memiliki mesin 2 tak dengan kapasitas mesin 49 cc 1 silinder dan suplai bahan bakar menggunakan karburator. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 7,1 dk pada 10.000 rpm dan torsi 6,3 Nm pada 7.500 rpm. Beginilah raungan yang dihasilkan oleh mesin NSR 50 ini guys. Inilah salah satu motor 2 silinder pertama yang dijual Yamaha di Indonesia guys, yaitu Yamaha RX 125 Twin. Motor ini mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 1979. Tenaga besar dengan tarikannya yang menjambak dengan tambahan rem cakram di depan yang membuat RX 125 Twin ini banyak disukai masyarakat. RX 125 Twin ini merupakan produksi terakhir dari seri 2 silinder setelah seri Yamaha sebelumnya,
yang membuat motor ini menjadi buruan para kolektor penikmat motor 2 tak 2 silinder. RX 125 Twin ini mengusung mesin 125 cc 2 silinder dengan transmisi 5 percepatan. Motor ini diklaim mampu melaju hingga 130 km per jam. Beginilah raungan mesin RX 125 Twin ini, guys. Inilah nenek moyangnya Honda Beat yang mungkin belum kalian ketahui, guys. Jadi ini adalah Honda Beat FC50 yang lahir pada tahun 1983 yang hanya dipasarkan di Jepang. Secara desain motor ini bisa dibilang nyeleneh, karena desain bagian depannya mirip seperti kepala bebek, guys. Motor ini dibekali mesin 2 tak 50 cc yang sudah berpendingin cairan. Dengan tenaga 7,1 dk dan top speed yang bisa dicapainya hanya 60 km per jam, guys. Kali selang nyala. Jadi ini adalah motor bebek asal Jerman, yaitu Zundap, guys. Motor ini sudah hadir lebih dulu masuk Indonesia dari motor-motor Jepang, tepatnya di dekade 50-60-an. Motor buatan tahun 1961 ini memiliki desain klasik dengan penggunaan tangki di bagian underbone. Yang lebih menarik adalah di bagian belakang yang menggunakan 4 buah shock breaker yang pastinya mampu mengangkut 4 karung beras, guys. Motor Zundap ini dibekali dengan mesin 2 tak 49 cc berpendingin udara. Tenaga yang dihasilkan adalah 2,6 PS di 4.600 rpm. Penyaluran tenaga ke roda menggunakan transmisi 3 speed dengan tambahan engkol kayu. Jadi meskipun kehabisan BBM, motor ini masih tetap bisa jalan dengan cara di kayu seperti sepeda. Ini alasan kenapa motor Honda Nova Dash harganya mahal, bahkan tembus ratusan juta rupiah, guys. Harga tersebut sangat fantastis untuk sebuah kendaraan roda 2 yang bukan termasuk moge. Lalu kenapa harganya bisa semahal itu? Yang pertama, karena ketersediaan motor Honda Nova Dash ini langka. Motor ini diimpor dari Thailand dengan jumlah yang terbatas, sehingga motor 2 tak ini menjadi barang koleksi sejak diluncurkan ke Indonesia. Motor yang dijuluki Ayago ini dibekali dengan mesin 2 tak 125 cc, dengan menggunakan karburator Keihin P24 yang cukup fenomenal. Power maksimal motor ini bisa mencapai 22 PS pada 9.000 Rp dan kecepatan mencapai 140 km per jam. Inilah perbedaan RX King dan RX Special. Banyak yang mengira RX King dan RX Special itu sama. Padahal dari spesifikasi mesinnya saja sudah berbeda. RX Special ditenagai mesin 2 tak dengan kapasitas 115 cc yang mampu menghasilkan tenaga 15,5 HP berpendingin udara. Berbeda dengan RX King yang ditenagai oleh mesin 2 tak berkapasitas 132 cc yang mampu mengeluarkan tenaga 18,5 HP berpendingin udara. Dari usia RX Special lebih tua daripada RX King. RX Special diproduksi pada tahun 1981, sedangkan RX King diproduksi pada tahun 1983. Nah, kalian pecinta yang mana nih? RX King atau RX Special? Mungkin akan terdengar aneh jika motor Matic ini ada di Indonesia, karena suaranya yang mirip seperti RX King. Jadi ini adalah Yamaha Aerox versi Eropa yang berkapasitas mesin 2 tak 50 cc. Tenaga yang dihasilkan dari motor ini hanya 3,5 dk saja, dan top speed 60 km per jam, guys. Meskipun kapasitas mesinnya kecil, namun fitur pada motor ini sudah dibekali dengan adanya radiator dan rem cakram belakang, guys. Harley Davidson itu identik dengan motor gede yang dibekali mesin P-Twin. Namun ternyata ada motor Harley Davidson versi Matic-nya, guys. Motor Matic Harley Davidson ini diproduksi pada tahun 1960 yang berkapasitas mesin 2 tak 165 cc dengan transmisi CVT. Motor Matic Harley Davidson ini sangat unik karena mesinnya berada di bawah pijakan kaki dengan tenaga 9 dk yang disalurkan ke roda belakang menggunakan rantai. Dan mampu melesat hingga 74 km per jam, guys.
Inilah perbedaan Suzuki Satria Hiyu dan Suzuki Satria Lumba guys. Yang pertama terletak pada mesin bawaannya. Meskipun sama-sama berkapasitas mesin 120 cc, Satria Hiyu lebih tangguh ketimbang Satria Lumba. Satria Hiyu menghasilkan tenaga hingga 15 deka, sedangkan Satria Lumba hanya di kisaran 13 deka. Yang kedua, speedometer. Speedometer Satria Hiyu sudah dilengkapi dengan adanya panel instrumen tachometer yang tidak ditemui di speedometer Satria Lumba. Tachometer sendiri berfungsi untuk menunjukkan kecepatan mesin. Dan yang terakhir, desain bodi dan lampu. Perbedaan inilah yang menjadi awal dari munculnya julukan Satria Lumba dan Satria Hiyu. Satria Lumba memiliki desain bodi yang ramping dengan lekukan bersudut yang terlihat agresif seperti lumba-lumba. Sedangkan Satria Hiyu, bodinya cenderung membulat yang terlihat seperti ikan hiu. Nah, kalian suka yang mana nih? Satria Lumba atau Satria Hiyu?